Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Naila Salsabila NPM 050, Gusti Ayu Gifsa NPM 089 dan Vina Agustianingsih NPM 090 ingin mempresentasikan materi mengenai pelaporan segmen dan interim mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2. Yang pertama, pelaporan untuk segmen diversifikasi ke produk baru dan pasar multinasional selama tahun 1990-an menciptakan kebutuhan untuk informasi yang terdisagregasi atau terpisah-pisah dari masing-masing segmen atau komponen perusahaan. Perusahaan besar yang terdiversifikasi dapat dipandang sebagai sebuah portofolio aset yang beroperasi sebagai divisi atau anak perusahaan yang seringkali memiliki cakupan multinasional. Berbagai komponen perusahaan besar dapat mempunyai risiko yang berbeda dan kesempatan pertumbuhan yang berbeda. Permasalahan utama untuk akuntan adalah bagaimana mengembangkan dan mengungkapkan informasi yang diperlukan untuk mencerminkan perbedaan-perbedaan mendasar tersebut. Pembahasan berikut menyajikan standar akuntansi untuk pelaporan komponen operasi, operasi luar negeri, dan pelanggan utama suatu entitas. Selanjutnya, yang kedua ada isu akuntansi pelaporan segmen. DSAK menerbitkan PSAK nomor 5 tahun 1994 tentang pelaporan informasi keuangan segmen yang merekomendasikan pengungkapan informasi segmen. Tahun 2000, DSAK mengadopsi IAS 14 revisi 1997 dan kemudian merevisi PSAK 5 serta mengubahnya menjadi pelaporan segmen. Lalu, sesuai dengan program konvergensi IFRS, DSAK merevisi PSAK 5 tentang segmen operasi. Kemudian DSAK telah menyesuaikan atas PSAK 5 tentang segmen operasi pada tahun 2014. Pernyataan ini diaplikasikan untuk laporan keuangan dari entitas dan laporan keuangan konsolidasian kelompok usaha dengan entitas induk. Yang pertama, yang instrumen utang atau ekuitasnya diperdagangkan di pasar publik. Yang kedua, yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada regulator, pasar modal atau regulator lainnya untuk tujuan penerbitan seluruh kelas instrumen di pasar publik. PSAK 5 mendefinisikan segmen operasi sebagai suatu komponen dari entitas. Yang pertama, yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban. Yang kedua, hasil operasinya dikaji ulang serta secara reguler oleh pengambil keputusan operasional. Dan yang ketiga, tersedianya informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Selanjutnya, yang ketiga ada informasi tentang segmen operasi. Yang pertama, mendefinisikan segmen dilaporkan. Proses penentuan segmen dilaporkan secara terpisah, yaitu segmen-segmen di mana pengungkapan tambahan yang terpisah harus dibuat berdasarkan spesifikasi manajemen atas segmen operasi yang digunakan secara internal untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja operasi perusahaan. Pada ambang batas kuantitatif 10%, DSAK menetapkan 3 aturan signifikansi 10% untuk menentukan segmen operasi mana yang harus mempunyai informasi terlapor yang terpisah. Pengungkapan terpisah tersebut diharuskan untuk segmen yang memenuhi paling tidak satu dari pengujian berikut. Yang pertama, pendapatan segmen yang dilaporkan termasuk penjualan eksternal atau penjualan transfer antar segmen lebih besar atau sama dengan 10% dari pendapatan keseluruhan segmen operasi. Selanjutnya, yang kedua, nilai absolut dari laba atau kerugian adalah lebih besar atau sama dengan 10% nilai absolut mencakup laba gabungan dari seluruh segmen operasi yang tidak dilaporkan rugi, atau rugi gabungan dari seluruh segmen operasi yang dilaporkan rugi. Yang ketiga, aset segmen sama dengan atau lebih besar dari 10% aset gabungan seluruh segmen operasi. Selanjutnya, PSAK 5 menyatakan bahwa pengungkapan segmen harus memasukkan pengukuran laba atau rugi dari segmen yang dilaporkan. Oleh karena itu, laporan tersebut akan sama dengan yang digunakan untuk tujuan pengambilan keputusan internal. Beberapa perusahaan mengalokasikan beban operasi yang timbul dari fasilitas yang dipergunakan bersama seperti gudang bersama. Perusahaan lain dapat mengalokasikan biaya-biaya seperti biaya bunga, pajak penghasilan, atau pendapatan dari investasi ekuitas ke segmen tertentu. Apapun yang digunakan dalam tujuan pengambilan keputusan untuk mengukur laba atau rugi segmen operasi harus dilaporkan dalam pengungkapan eksternal.
Jika total pendapatan eksternal dari segmen operasi yang dilaporkan secara terpisah kurang dari 75% total pendapatan konsolidasi, maka manajemen harus memilih dan mengungkapkan informasi tentang segmen operasi sampai paling tidak 75% dari pendapatan konsolidasi dimasukkan dalam segmen yang dilaporkan. Pemilihan segmen operasi mana yang akan dilaporkan diserahkan kepada manajemen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ilustrasi uji signifikansi 10%. 1. PT Induk mempunyai 80% dari saham biasa PT Anak. PT Anak melaporkan laba sebesar 50 juta untuk tahun 2021 dan membayar dividen sebesar 30 juta. Saldo akun ekuitas pemegang saham PT Anak tanggal 31 Desember 2021 sebesar 300 juta rupiah, di mana terdapat hak minoritas sebesar 20%. 2. PT Induk mengakuisisi 40% saham PT Barunajaya tanggal 1 Januari 2021 dengan biaya perolehan 160 juta yang sama dengan nilai buku saham pada tanggal tersebut. Metode ekuitas digunakan untuk mencatat investasi tersebut. PT Barunajaya memperoleh laba selama tahun 2021 sebesar 80 juta dan membayar dividen sebesar 20 juta. Investasi tersebut dikelola oleh kantor pusat dan tidak dialokasikan sebagai segmen operasi. Laporan keuangan konsolidasian untuk PT Induk dan entitas anak dapat dilihat sebagai berikut. Dapat teman-teman lihat di halaman 149 buku 2 akuntansi keuangan lanjutan. Pengungkapan terpisah diharuskan untuk segmen yang memenuhi paling tidak satu dari pengujian berikut. Pengujian 10% signifikansi, uji pendapatan, uji laba rugi, dan uji aset. Uji pendapatan atau revenue test. Segmen operasi pendapatan yang dilaporkan termasuk penjualan kepada pelanggan eksternal dan penjualan atau transfer antar segmen adalah 10% atau lebih dari pendapatan gabungan internal dan eksternal dari semua segmen operasi. Segmen produk makanan, pendapatan segmen sebesar 323 juta, persentase pendapatan gabungan dari 600 juta sebesar 53,8%, dan segmen dilaporkan. Plastik dan pengepakan, pendapatan segmen sebesar 113 juta, persentase pendapatan gabungan dari 600 juta sebesar 18,8%, segmen dilaporkan. Konsumsi dan komersial sebesar 45 juta dengan persentase pendapatan gabungan sebesar 7,5% tidak dilaporkan. Kesehatan dan ilmiah sebesar 86 juta dengan persentase pendapatan gabungan dari 600 juta sebesar 14,3%, segmen dilaporkan. Kimia sebesar pendapatan segmen 33 juta dan persentase pendapatan gabungan dari 600 juta sebesar 5,5% tidak dilaporkan. Uji pendapatan menunjukkan bahwa segmen operasi berikut dilaporkan terpisah, yaitu produk makanan, plastik, dan pengepakan serta kesehatan dan keilmuan. Cara pintas yang sering digunakan adalah menghitung 10% dari pembagi dalam uji lini untuk PT Induk dan anak perusahaan 600 juta dikali 0,10 dan kemudian membandingkan setiap total pendapatan segmen dengan angka tersebut. Dengan cara ini, segmen dilaporkan adalah segmen dengan total pendapatan 60 juta atau lebih. Profit loss test. Pengujian ini digunakan untuk menentukan apakah laba atau rugi segmen sama dengan atau lebih besar dari 10% nilai absolut dari laba atau rugi operasi
gabungan yang mana saja yang lebih besar. Seperti segmen produk makanan, laba segmen 198 juta, plastik dan pengepakan mendapatkan laba sebesar 59 juta. Segmen konsumsi dan komersial rugi sebesar 25 juta. Segmen kesehatan dan ilmiah mendapatkan laba sebesar 22 juta dan segmen kimia mendapatkan kerugian sebesar 9 juta. Total laba segmen sebesar 279 juta dan rugi segmen sebesar 34 juta. Total absolut sebesar laba adalah 279 juta. Jumlah ini menjadi bilangan pembagi untuk pengujian operasi 10% keuntungan atau kerugian. Oleh karena pengujian ini berdasarkan pada jumlah absolut, maka semua angka diperlakukan sebagai angka positif. Segmen produk makanan yang labanya sebesar 198 juta, persentase jumlah uji dari 279 juta yaitu sebesar 71% dan dilaporkan dalam segmen plastik dan pengepakan laba sebesar 59 juta dan persentase jumlah uji dari 279 juta sebesar 21,1% dilaporkan. Segmen konsumsi dan komersial mendapatkan rugi 25 juta, persentase jumlah uji dari 279 juta sebesar 9% tidak dilaporkan. Segmen kesehatan dan ilmiah mendapatkan laba sebesar 22%, persentase jumlah uji dari 279 juta sebesar 7,9% tidak dilaporkan. Segmen kimia mendapatkan rugi 9 juta, persentase jumlah uji dari 279 juta sebesar 3,2% tidak dilaporkan. Produk makanan dan plastik dan pengepakan adalah segmen yang dilaporkan terpisah menggunakan uji laba atau rugi. Uji aset atau aset tes. Aset segmen usaha adalah 10% atau lebih dari aset gabungan dari semua segmen operasi. Manajemen dapat memasukkan aset tidak berwujud, piutang, dan bahkan pos antar perusahaan sebagaimana didefinisikan manajemen. Asumsikan bahwa manajemen PT Induk mendefinisikan aset segmen dengan memasukkan pos antar perusahaan seperti wesel antar perusahaan. Manajemen berhak untuk mendefinisikan mana yang dimasukkan dan tidak dimasukkan ke dalam definisi laba atau rugi segmen dan aset segmen. Aset gabungan dari seluruh segmen operasi sebesar 1.276 juta digunakan dalam pengujian ini. Perbedaan sebesar 110 juta antara aset gabungan dari segmen operasi 1.276 juta dan jumlah yang dimasukkan dalam aset konsolidasi 1.166 juta disebabkan karena A. Laba antar perusahaan belum direalisasi sebesar 10 juta dari transaksi inventaris antar perusahaan yang belum direalisasi melalui penjualan kepada pihak ketiga. B. Wesel antar perusahaan senilai 100 juta. Transaksi antar perusahaan tersebut harus dieliminasi dalam proses konsolidasi. Segmen produk makanan, aset segmen sebesar 411 juta, persentase jumlah uji dari 1.276 juta sebesar 32,2% dilaporkan. Plastik dan pengepakan aset sebesar 375 juta dan persentase jumlah uji dari 1.276 juta sebesar 29,4% dilaporkan. Segmen konsumsi dan komersial sebesar 100 juta dengan persentase 7,8% tidak dilaporkan. Segmen kesehatan dan ilmiah aset sebesar 310 juta dengan persentase 24,3% dilaporkan. Segmen kimia sebesar 80 juta dengan persentase 6,3% tidak dilaporkan.
Segmen operasi produk makanan, plastik dan pengepakan, dan kesehatan dan keilmuan dilaporkan terpisah berdasarkan uji aset 10%. Aset segmen tersebut sama dengan atau lebih besar dari 10% aset gabungan segmen operasi. 127.600.000 berasal dari 1.276.000.000 dikali 0,10. Suatu segmen dilaporkan terpisah jika segmen tersebut memenuhi salah satu dari ketiga pengujian 10%. Segmen tersebut dilaporkan terpisah berdasarkan 3 uji: produk makanan, plastik dan pengepakan, serta kesehatan dan keilmuan. Segmen yang lain, konsumsi dan komersial, serta kimia, tidak dilaporkan terpisah berdasarkan ketiga uji tersebut. Informasi spesifik dari segmen dilaporkan dalam laporan tahunan untuk 3 segmen yang dilaporkan terpisah, dan informasi ikhtisar untuk 2 segmen lain yang tidak dilaporkan harus digabungkan menggunakan nama seluruh segmen lain. Saya akan menjelaskan mengenai uji pengungkapan komprehensif. Nah, tadi kan setelah kita mempelajari 3 uji 10% yang ada tadi yang dibahas sama Mbak Vina, yang uji pendapatan 10%, uji laba rugi 10%, uji aset, itu kita selanjutnya akan membahas tentang uji komprehensif. Uji komprehensif sendiri merupakan uji pendapatan konsolidasi 75%, yang mana uji ini merupakan total pendapatan dari sumber eksternal oleh semua segmen operasi dilaporkan secara terpisah, setidaknya harus sama dengan 75% dari total pendapatan konsolidasian. Perusahaan ini, pelapor harus mengidentifikasi segmen tambahan yang dilaporkan sampai uji ini terpenuhi. Kemudian kita akan melihat bagaimana perhitungan dari pengujian 75% ini. Nah, ini didapat dari data-data yang telah kita hitungkan sebelumnya. Penjualan ke konsumen non-afiliasi oleh segmen dilaporkan. Produk makanan sebesar 317 juta rupiah itu didapatkan 317 juta itu dari kertas kerja untuk menganalisis segmen operasi PT Induk dan entitas anak yang ada di halaman 150. Kemudian plastik dan pengepakan sebesar 95 juta rupiah, kesehatan dan ilmiah sebesar 86 juta rupiah. Nah, total ketiga segmen itu yaitu 498 juta rupiah. Kemudian pendapatan konsolidasi sebesar 572 juta rupiah itu juga didapatkan dari kertas kerja untuk menganalisis segmen operasi PT Induk dan entitas anak. Kita lihat yang di halaman 150. Itu kan ada penjualan ke pelanggan non-afiliasi. Nah, itu dilihat dari gabungan yang totalnya dari segmen operasi itu sebesar 572 juta rupiah. Nah, kemudian dari total segmen dilaporkan dan pendapatan konsolidasi itu kita hitung persentase segmen yang dilaporkan dari pendapatan konsolidasi dengan cara 498 juta dibagi 572 juta, yaitu menghasilkan 87,1%. Karena presentasi tersebut melebihi 75%, maka tidak ada lagi segmen yang harus dilaporkan terpisah. Nah, kemudian kita akan membahas ikhtisar segmen industri dilaporkan uji 10%. Ini kita bisa hasilkan seperti ini, itu tuh dari kesimpulan dari yang telah kita bahas tadi, yang bagian Mbak Vina. Kan tadi kan kita bahas tuh nyari satu-satu dari uji pendapatan 10%, uji laba rugi 10%, uji aset. Nah, ini kan terus dihasilkan kayak gini. Kemudian pertimbangan lainnya. Batasan praktis sebanyak 10 segmen digunakan sebagai batas atas jumlah segmen dilaporkan.
Karena jika lebih dari jumlah tersebut, maka informasi tambahan menjadi terlalu terperinci. Perusahaan harus menerapkan pertimbangan untuk menentukan apakah masing-masing segmen harus dilaporkan. Nah, salah satu contoh dari pertimbangan ini yaitu perusahaan tidak perlu melaporkan terpisah suatu segmen yang memenuhi uji 10% dalam satu waktu hanya karena keadaan yang abnormal, namun perusahaan itu diharuskan mengindikasikan mengapa suatu segmen dilaporkan tidak diungkapkan. Kemudian, pelaporan informasi segmen. Pengungkapan khusus yang diharuskan untuk setiap segmen dilaporkan dijelaskan dalam PSAK nomor 5. Yang mana entitas mengungkapkan informasi untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi sifat dan dampak keuangan atas aktivitas bisnis di mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi di mana entitas beroperasi. Nah, entitas mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Informasi umum tentang faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen dilaporkan dari entitas termasuk dasar organisasi dan jenis produk dan jasa yang menghasilkan pendapatan dari setiap segmen dilaporkan. Kemudian yang kedua, informasi tentang laba rugi segmen dilaporkan termasuk pendapatan dan beban tertentu yang termasuk dalam laba rugi segmen dilaporkan, aset segmen, liabilitas atau utang segmen, dan dasar pengukuran. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen dilaporkan, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah yang terkait dalam entitas. Nah, entitas mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap segmen apabila jumlah tertentu dimasukkan dalam mengukur aset segmen yang dikaji ulang oleh pengambil keputusan operasional atau sebaliknya secara reguler disediakan kepada pengambil keputusan operasional dan juga tidak termasuk dalam mengukur aset segmen. Ada dua, yaitu jumlah investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan metode ekuitas. Kemudian yang kedua, jumlah tambahan pada aset tidak lancar, itu typo, selain instrumen keuangan, aset pajak penghasilan, aset imbalan pasti neto, dan hak yang timbul dalam kontrak asuransi. Perusahaan diperbolehkan untuk menyajikan pengungkapan dalam schedule terpisah dalam catatan kaki. Dalam praktiknya, perusahaan memberikan data komparatif setidaknya untuk 2 periode fiskal sebelumnya, bersamaan dengan informasi periode berjalan. PSAK 5 menyatakan bahwa entitas melakukan rekonsiliasi. Seluruh unsur-unsur material yang direkonsiliasi harus diidentifikasi dan dideskripsikan secara terpisah. Contohnya, jumlah setiap penyesuaian material yang diperlukan untuk merekonsiliasi laba rugi segmen dilaporkan terhadap laba rugi entitas yang timbul dari perbedaan kebijakan akuntansi. Harus diidentifikasi dan dideskripsikan secara terpisah. Nah, ini format pengungkapan catatan kaki yang diperlukan untuk segmen operasi PT Induk dan entitas anak. Ini kita dapat dari data-data yang kita udah hitung dari awal tadi. Dari laporan laba rugi konsolidasian dan saldo laba, laporan posisi keuangan konsolidasian, dan kertas kerja untuk menganalisis segmen operasi PT Induk dan entitas anak. Yang mana di sini terdapat informasi mengenai operasi perusahaan dalam segmen operasi yang berbeda. Nah, segmen operasinya kan tadi ada 3, yaitu produk makanan, plastik dan pengepakan, kesehatan dan ilmiah. Nah, posnya itu ada pendapatan terhadap pelanggan non afiliasi yang tadi sama
itu ada di halaman 150, kemudian pendapatan antar segmen itu juga ada di halaman 150, kemudian pendapatan bunga antar segmen itu juga ada di halaman 150, dan seterusnya sampai dengan aset umum korporat yang nantinya kita juga dapatkan totalnya. Total aset konsolidasian. Kemudian mengidentifikasi segmen dilaporkan. Fokus PSAK nomor 5 yaitu menyediakan pengguna laporan keuangan dengan informasi di mana mereka dapat menentukan resiko dan potensial imbal hasil entitas dengan menggunakan basis informasi yang sama sebagaimana digunakan oleh manajemen perusahaan. PSAK mengharuskan pengungkapan seluruh entitas mengenai informasi produk dan jasa, wilayah geografis, dan pelanggan utama. Perusahaan harus melaporkan pendapatan dari pelanggan eksternal. Yang pertama, setiap produk dan jasa atau tiap kelompok dari produk dan jasa sejenis. Yang kedua, yang dialokasikan kepada negara-negara domisili, entitas, dan seluruh negara asing secara total, di mana entitas memperoleh pendapatan. Perusahaan harus menyediakan informasi mengenai tingkat ketergantungan pada pelanggan utamanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.